Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Habibi Syahid MAPD, saya Abdul Aziz, dan rekan saya Sahrul Gunawan. Kami akan menyampaikan pembahasan mengenai jenis bahasa dalam sosiolinguistik. Di dalam pembagiannya terdapat 4 jenis bahasa, yaitu berdasarkan faktor sosiologis, jenis bahasa berdasarkan faktor politik, jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehan, dan juga jenis bahasa lingua franca. Yang pertama, jenis bahasa berdasarkan faktor sosiologis. Di dalam jenis ini terdapat 4 poin. Yang pertama, standarisasi. Standarisasi atau pembakuan adalah adanya kodifikasi dan penerimaan terhadap suatu bahasa oleh masyarakat. Pemakai bahasa itu akan seperangkat kaidah atau norma yang menentukan pemakaian bahasa yang benar. Kemudian yang kedua yaitu otonomi. Otonomi atau keotonomian, yaitu sebuah sistem linguistik disebut mempunyai keotonomian kalau sistem linguistik itu memiliki kemandirian sistem yang tidak berkaitan dengan bahasa lain. Yang ketiga yaitu historitas. Historitas atau kesejarahan. Sebuah sistem linguistik dianggap mempunyai historitas jikalau diketahui atau dipercaya sebagai hasil perkembangan yang normal pada masa lalu. Faktor kesejarahan ini berkaitan dengan tradisi dari etik tertentu. Dan yang keempat yaitu vitalitas. Vitalitas atau keterpakaian, menurut Fishman yang dimaksud dengan vitalitas itu adalah pemakaian sistem linguistik oleh satu masyarakat penutur asli yang tidak terisolasi. Jadi, unsur vitalitas ini mempersoalkan apakah sistem linguistik tersebut masih memiliki penutur asli yang menggunakannya atau tidak. Adapun jenis bahasa di dalam sosiolinguistik yang kedua yaitu berdasarkan politik. Berdasarkan sikap politik atau sosial politik, kita dapat membedakan adanya bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan. Pembedaan ini dikatakan berdasarkan sikap sosial politik karena sangat erat dengan kepentingan kebangsaan. Ada kemungkinan keempat jenis bahasa yang disebutkan itu mengacu pada sebuah sistem linguistik yang sama, dan ada kemungkinan pula pada sistem yang berbeda. Di Indonesia, keempat jenis bahasa itu mengacu pada satu sistem linguistik yang sama, sedangkan di India, Filipina, dan Singapura tidak. Adapun jenis bahasa yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Sahrul. Baiklah, saya akan melanjutkan bahasan jenis bahasa yang ketiga, yakni jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehan. Bagaimana sih tahap pemerolehan itu? Nah, bahasa dari proses pemerolehan bisa dipilih menjadi bahasa ibu atau bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Penamaan bahasa ibu dan bahasa pertama mengacu pada sistem linguistik yang sama. Apa sih yang dimaksud bahasa ibu itu? Adapun bahasa ibu adalah bahasa pertama kali yang kita pelajari secara alamiah dari seorang ibu atau dari keluarga yang mengasuh atau memelihara seorang anak tersebut. Bahasa ibu lazim disebut bahasa pertama karena bahasa itulah yang pertama dipelajari seorang anak. Jika kemudian hari anak tersebut mempelajari bahasa lain, maka bahasa lain tersebut disebut bahasa kedua. Tidak jarang seorang anak mempelajari bahasa lainnya sehingga ia bisa menguasai bahasa ketiga. Maka bahasa tersebut disebut bahasa ketiga. Adapun penamaan bahasa ibu dan bahasa pertama merupakan mengacu pada satu sistem linguistik yang sama. Yang disebut bahasa ibu adalah satu sistem linguistik pertama kali dipelajari secara alamiah dari seorang ibu atau keluarga yang mengasuh atau memelihara seorang anak tersebut. Umpamanya bahasa ibu penduduk asli lereng Gunung Merapi misalkan, itu menggunakan bahasa Jawa, dan bahasa ibu penduduk asli di tepi Danau Batur misalkan itu menggunakan bahasa Bali dan lain sebagainya.
Peran bahasa kedua tidak sama dengan bahasa pertama. Bahasa kedua selalu digunakan bersama-sama dengan bahasa pertama atau yang lainnya. Contohnya, bahasa yang digunakan dalam kegiatan pendidikan, pemerintahan atau suatu bisnis. Adapun bahasa ketiga yakni bahasa asing, merupakan bahasa yang digunakan oleh bangsa lain. Bisa bahasa Malaysia, bahasa Singapura, bahasa Arab, pokoknya yang asing dari bahasa Indonesia tersebut. Kemudian jenis bahasa yang terakhir adalah language French. Language French merupakan sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Sebuah bahasa language French karena adanya keterpahaman atau kesaling pengertian dari para partisipan yang menggunakannya. Banyak kawasan di muka bumi ini dihuni oleh orang-orang yang berbicara bahasa-bahasa yang sangat berbeda satu sama lain. Di kawasan demikian, di mana kelompok-kelompok masyarakat dituntut berkomunikasi demi kepentingan sosial dan komersial. Biasanya bahasa ini digunakan satu bahasa berdasarkan kesepakatan bersama. Itulah language French. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.